ya, jarang sekali. Nah, kalau orang tua itu rentan sekali sama diabetes. Nah, saya ciptakanlah satu produk, yaitu misalnya produk, anggaplah ini bukan gulanya, ini adalah susunya. Susu rendah kalori, rendah gula. Iya, betul. Jadi Tropicana Slim saya kasih buat misalnya orang tua saya gitu kan, nenek saya. Kenapa? Karena supaya jauh dari diabetes. Cocok gak buat anak-anak? Nggak cocok. Kenapa? Anak-anak justru butuh gula. Gula untuk kalori, untuk pembangun tubuh, untuk dia beraktivitas tuh butuh gula. Nggak ada gula, biasanya itu nanti nggak ada gula, darahnya rendah, itu juga tidak bagus, ya. Nah, jadi beda-beda. Dan bisa nggak susu SGM diminum sama orang dewasa? Tidak bisa, manfaatnya sudah tidak berguna lagi, gitu ya. Jadi, kalau saya lihat di sini, saya mensegmentasi pasar saya berdasarkan apa? Ada yang bisa jawab? Kedengaran nggak Mbak Zueria? Betul sekali Mbak Sulastri. Berdasarkan jenis kelamin. Oh, jenis kelamin. Bukan jenis kelamin ya Mbak ya, maaf. Usia Mbak Dwi, benar ya. Jadi lebih ke usia anak kecil, ya kan, dewasa, terus dengan yang tua, gitu ya. Jadi yang umur, betul. Berdasarkan umur juga bisa, ya. Kalau jenis kelamin sejauh ini sih, setahu saya kalau produk susu itu ada, namanya produk apa ya kalau nggak salah. Ini ya, susu untuk protein pria tuh ya, kalau mbak-mbak pada Elmen, bener ya, buat cowok, betul. Itu biasanya dia untuk cowok aja. Saya sih kalau disuruh minum Elmen gak bakal mau mbak. Tapi ya nggak tahu juga ya, kalau di sini ada temen-temen yang pada cewek perempuan juga mau minum Elmen gitu ya. Waduh, saya nggak tahu deh. Tapi kalau setahu saya Elmen memang untuk cowok gitu ya. Nah, samalah. Sekarang saya tanya, kalau susu ibu hamil masa iya cowok minum? Ya kan nggak mungkin, ya dong. Nah kan pasti untuk wanita saja. Jadi ya beda. Jadi kadang ada juga sih susu yang ditujukan buat wanita sama pria, tapi jarang ya, jarang. Oke. Nah terus saya lanjut ya. Kemudian ini berdasarkan, ya udah kelihatan ya, pria sama wanita. Contohnya apa? Kosmetik, iya dong. Masa ada nggak di sini mas-mas yang pakai kosmetik lipstick gitu? Atau mungkin pakai eyeshadow gitu? Waduh, kalau ada sih ya, ya nggak apa-apa sih. Kalau buat profesi, misalnya mas-mas ada yang biasa ini apa namanya jadi entertainer, nggak apa-apa deh ya pakai kosmetik gitu. Ya kayak Ivan Gunawan gitu, ya kan, dia kan desainer tuh, mesti dandan, nggak apa-apa. Kayaknya kalau misalnya buat sehari-hari jangan deh mas ya. Nah kalau wanita sih udah kebutuhan sehari-hari lah ya pakai kosmetik ya. Oke. Nah, sama nih rok gitu kan. Kalau rok ya pastilah atau buat wanita gitu kan, masa iya pakai pria pakai rok gitu. Kalau wanita pakai celana sih ya wajar, itu wajar sekali. Tapi kalau pria pakai rok itu ya nggak wajar, ya. Oke. Kemudian ini kalau dilihat dari apa nih? Mungkin ada yang tahu ya. Ini adalah alat cukur. Nah, ini juga sama nih mbak-mbak, mas-mas. Saya nggak tahu sih kalau ada teman-teman dari mbak gitu ya yang mbak-mbak tapi punya jenggot gitu. Waduh, agak serem sih ya mbak ya kalau ngebayangin ya gitu. Tapi kalau misalnya cewek punya cowok maaf punya jenggot itu wajar gitu ya. Jadi kalau kumis sih nggak apa-apa Mbak Nurella. Iya, wajar kayak Mbak Iis Dahlia, saya juga tahu tuh ininya apa kumisnya agak-agak kelihatan gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi kalau jenggot kayaknya saya belum pernah nemu sih wanita berjenggot gitu ya. So, makanya saya carinya juga ini pencukur jenggot bukan pencukur kumis gitu. Nah, jadi untuk jenggot seperti ini biasanya dibeli oleh ya pria, digunakan oleh pria gitu ya. Sama kalau mbak-mbak sama mas-mas lihat nih Gatsby. Gatsby itu gel rambut. Saya nggak kebayang ya kalau teman-teman di sini rambutnya panjang nih perempuan, tapi pakai Gatsby. Waduh,
itu mah lepek ya mbak ya namanya ya, entah udah kayak nggak keramas berminggu-minggu itu. Jadi nggak ada fungsinya sih kalau wanita pakai Gatsby seperti ini. Kalau cowok tuh ya, biasanya kan kalau zaman dulu tuh setahu saya lagi ngetren rambut apa sih kayak nanas gitu ya ke atas semua gitu. Nah jadi cowok ya wajar-wajar saja pakai Gatsby karena rambutnya pendek gitu. Tapi ya mungkin eh oh, bulu kaki. Kalau bulu kaki mah ya iyalah Mbak Lu. Ya bulu kaki kan beda. Tapi kan kalau jenggot tuh saya rasa cuma pria gitu ya yang punya. Oh, boy band. Sebenarnya kalau Gatsby ya Mbak ya, menurut saya sih zaman sekarang kalau Mbak-mbak atau Mas-mas lihat gitu ya, banyak loh cewek-cewek yang tampangnya maskulin, bener nggak? Rambutnya pendek, udah kayak cowok, tapi perempuan gitu maksudnya, nggak apa-apa, maksudnya bukan laki-laki, tomboy ya. Nah mereka pakai gel rambut juga bisa saja, cuma awalnya diciptakannya gel rambut itu adalah untuk pria gitu. Kalau cewek itu lebih ke foam buat keritingin rambut, foam buat bikin rambutnya curly curly gitu gitu. Oh oke, iya Mas Prianto, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mas Prianto, terima kasih atas kehadirannya ya. Tetap saya anggap hadir kok hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya ya. Oke, kemudian saya lanjut ya teman-teman. Untuk yang motor, mobil, kira-kira ini apa nih? Kalau tadi udah jelas ya, cewek dan cowok ya. Kalau untuk motor, mobil, ini kira-kira dibedakan berdasarkan apa nih? Status sosial, iya, oke. Kekayaan, oke. Sip, bener banget. Derajat, waduh, derajat ya. Oke lah. Status sosial lah ya. Oke, jadi artinya apa? Biasanya lihat di sini. Ada yang naik motor, ada yang naik mobil, tapi di sini saya pasang dua foto mobil, foto dua mobil. Maksudnya apa? Yang satu fotonya foto mobil mahal, yang satu mobil, misalnya mobil Kijang biasa, Kijang Innova, gitu kan? Yang ini harganya mungkin 150 juta, kalau yang ini harganya bisa 5 miliar gitu kan, atau 1 miliar gitu. Waduh, jauh banget. Ini harga mobil satu ini bisa beli 100 mobil ini gitu kan. Nah, jadi beda tingkatan kelasnya. Ya, jadi berdasarkan tingkatan kelas. Nah, jadi kita lihat nih sebagai seorang pebisnis, siapa sih yang kira-kira bakal beli produk kita gitu. Apakah kalau produk saya adalah motornya seperti apa dulu? Kalau misalnya produk saya mobil seperti ini nih, mobil apa dulu? Masa iya saya jual mobil harga 1M sama misalnya cuma sekedar pegawai kantoran gaji 3 juta? Kan nggak mungkin, iya nggak? Kalau misalnya pegawai kantoran gaji 3 juta masih kebeli, mobil saya ini cicil gitu ya, masih kebeli. Nah kalau motor nggak usah dibilang, pasti bisa beli punya, apalagi cicilan motor di Indonesia gampang ya sekarang ya, 500.000 DP sudah bisa bawa pulang motor satu. Ya enggak? Iya betul, pakai sistem kredit gitu. Nah jadi kita lihat dari status sosial orang itu, apakah dia dari tingkatan kelas menengah, apakah dari kelas atas, apakah dari kelas bawah. Kalau misalnya produk kita mahal, kita targetkan yang pasti kelas atas. Kalau yang biasa-biasa saja ya menengah. Kalau yang produknya murah, kita targetkan ke kelas bawah. Tapi saya mau nanya, kalau saya bikin produk makanan, misalnya harganya 20.000, ternyata semua orang dari semua kelas bisa beli, kira-kira mungkin nggak? Kira-kira mungkin nggak ya? Betul, mungkin aja. Kenapa? Karena namanya juga makanan, ya nggak?
ternyata yang suka sama makanan yang saya berjual itu nggak cuman kelas atas, kelas menengah aja karena harga 20.000. Oh, kelas atas pun suka gitu kan. Atau yang mungkin bahkan kelas bawah merasa, walaupun harga 20.000 tapi cocok kok sama rasanya, cocok sama kualitasnya, ya tetap dibeli juga gitu ya. Jadi ya mungkin saja. Sebenarnya mengklasifikasikan konsumen itu banyak caranya. Tidak hanya dari umur, tidak hanya dari jenis kelamin ataupun dari tingkatan sosial. Sebenarnya banyak sekali untuk membedakan membedakan konsumen itu bisa jadi dari pekerjaannya, gaya hidupnya, mungkin dari pendapatannya per bulan berapa, itu bisa. Semuanya bisa. Jadi demografi itu luas sekali ya. Demografi itu bisa jadi occupation itu pekerjaannya apa. Ternyata kalau dia pekerjaannya dokter sama pekerjaannya karyawan biasa tuh beda loh gaya hidupnya. Itu nanti saling berhubungan satu sama lain gitu ya. Jelas ya? Sampai sini ada yang mau tanya? Kalau nggak ada yang mau tanya, saya lanjut ya. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen. Apa saja sih? Yang pertama ada persepsi. Ada yang bisa jelasin ke saya maksudnya persepsi apa? Pandangan, iya. Nah, misalnya, betul, persepsi itu mungkin anggapan, pandangan. Persepsi itu jadi ketika misalnya ya tadi saya pergi jalan-jalan gitu kan ke sebuah mall, kemudian saya lihat nih baju gitu kan, wah, persepsi saya mengenai Zara pasti udah persepsinya apa, mahal, bener nggak? Wah, Zara bermerek gitu kan, persepsi saya seperti itu. Nah kemudian saya uangnya nggak cukup nih, bawa uang cuma 100.000 ya kan, misalnya kita ngomong di Indonesia aja gitu ya. Kemudian teman-teman lihatnya di situ satu mall itu adanya Zara doang. Kira-kira masuk gak kalau kira-kira teman-teman persepsinya Zara? Mana mungkin ada baju 100.000? Pasti harganya di atas 100.000 semua. Yang gak jadi masuk deh. Nah, jadi ada saja tuh anggapan-anggapan seperti itu. Persepsi mengenai suatu brand, mungkin juga persepsi mengenai misalnya kalau di Taiwan ya, mungkin persepsi kalau ke Iling-I, ke gedung Iling-I gitu kan, beli di sana apa-apa pasti mahal deh gitu kan, sama itu juga satu persepsi gitu. Nah, sebaliknya misalnya, kalau mau belanja alat elektronik misalnya ke daerah Taipei Main Station saja, murah-murah, itu juga satu persepsi gitu. Nah, karena di anggapan kita sudah seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah proses pembelajaran. Nah, misalnya ketika kita misalnya kalau proses pembelajaran, ada yang bisa kasih contoh? Pengalaman ya, Mbak Arik ya. Oke. Bisa dibilang seperti itu, seperti pengalaman. Maksudnya adalah, misalnya kalau kita selama ini gitu ya, selama ini selalu pakai gadget gitu ya, selalu pakai gadget. Kemudian kita lihat, ternyata pakai gadget itu nggak susah ya. Misalnya saya berpikir tadinya pakai touchscreen itu ribet. Loh, layarnya masih dipencet-pencet biar dikeluarin keyboardnya gitu kan, ribet banget. Terus kalau sedikit kepencet aja nanti dia bergerak gitu kan. Nah, tapi ternyata seiring berjalannya waktu dengan adanya proses pembelajaran saya menggunakan handphone tersebut, saya nyaman. Nah, setelah saya nyaman apa? Wah, saya kira-kira mau beli lagi deh handphone yang sejenis misalnya, atau mungkin saya mau ganti ke yang lebih canggih lagi karena saya merasa bahwa yang sudah saya punya ini sudah saya kuasain semuanya gitu. Jadi ya dengan adanya proses pembelajaran ini, ya karena sudah terbiasa gitu ya. Ini ada proses pembelajaran membuat seseorang itu mau untuk memutuskan
melakukan pembelian lagi, pembelian berulang atau mungkin yang lebih bagus lagi. Iya, betul sekali. Nah, kemudian memori. Kita kan membeli sesuatu itu tidak hanya selalu barang, bener nggak Mbak? Ya kan? Misalnya memori itu kan ingatan.